22411110 dari kelas manajemen 22B. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dan penjelasan tentang manajemen produksi. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi memiliki ruang lingkup yang terbagi menjadi 3 kategori. Keputusan atau kebijakan utama yang tersangkut di dalamnya, yaitu ada keputusan dan kebijakan mengenai desain. Dalam ruang lingkup ini, manajemen produksi juga berperan dalam proses suatu analisis dan penetapan keputusan terhadap tindakan atau suatu langkah yang akan diambil dalam suatu proses penentuan desain produk. Nah, keputusan suatu manajemen produksi dalam hal ini berpengaruh terhadap capaian strategi perusahaan melalui hasil produk. Oleh karena itu, perencanaan produk memerlukan strategi bisnis tertentu. Desain termasuk tipe keputusan berjangka panjang yang meliputi penentuan bahkan desain produk yang akan dihasilkan itu merupakan desain atas suatu kegiatan pengadaan pemasukan yang dibutuhkan. Desain lokasi atau tata letak pabrik itu merupakan desain atas metode dan teknologi pengolahan. Nah, sedangkan desain atas organisasi perusahaan dengan desain atas job description dan job expectation, keputusan dan kebijakan mengenai proses transformasi ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek. Keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencangkup beberapa hal seperti pembagian jadwal kerja, shift, jadwal produksi, anggaran, bahkan jadwal penyerahan pemasukan pada subsistem pengolahan dan keluarnya pelanggaran. Nah, dalam keputusan dan kebijakan mengenai perbaikan adalah keputusan yang sifatnya berkelanjutan dan terus-menerus. Maka perlu melakukan kebijakan ini secara rutin karena beberapa kegiatan yang ada di dalamnya itu meliputi beberapa secara keberlanjutan terhadap mutu keluaran, keefektifan dan keefisienan sistem, serta kapasitas dan kompetensi dari para pekerja. Perawatan sarana kerja atau mesin, serta perbaikan terus-menerus atas metode penyelesaian atau pengerjaan suatu produk. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam manajemen produksi. Perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi adalah agar proses produksi berjalan secara sistematis dan produktif. Nah, beberapa keputusan yang berhubungan dengan perencanaan produksi itu seperti jenis barang, bahkan bahan baku untuk diproduksi, kualitas barang, kuantitas barang, dan pengendalian produksi. Dalam pengendalian produksi itu mempunyai proses suatu produksi memerlukan pengendalian atau kontrol produksi agar prosesnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan bahkan yang diinginkan agar biayanya bisa optimal. Beberapa kegiatan dalam pengendalian produksi seperti pembuatan perencanaan, menyusun jadwal, dan menentukan target market mereka. Nah, kita bisa menggunakan software ERP, sistem akuntansi dari Equip untuk efisiensi proses pembukaan biaya manajemen produksi. Pengawasan produksi itu memiliki tujuan agar hasil produksi itu sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, tepat waktu dan dengan biaya yang optimal. Beberapa kegiatan pengawasan produksi itu untuk menetapkan kualitas barang, membuat standar barang, dan pelaksanaan produksi sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen produksi. Pertama itu perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu melakukan perencanaan yang sangat matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu suatu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi mereka. Perusahaan pun akan menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Kedua ada jasa pendukung. Ini ada jasa yang digunakan untuk menjunjung proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan suatu metode mana yang baik untuk produksi agar hasil sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketiga itu ada proses pengolahan fungsi. Yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengelola suatu produk
Dalam prosesnya itu biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Keempat itu ada pengawasan. Agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Nah, hal ini tentu berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, apa saja aspek dalam manajemen produksi? Pertama itu ada perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar dan baik. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada suatu keputusan awal yang perlu diambil. Nah, sebagai contoh itu menentukan bahan baku, supplier, kuantitas, dan kualitas produk. Kedua itu ada pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar suatu produksi berjalan dengan rencana. Nah, dalam pengendalian produksi itu sendiri terdapat 3 hal yang harus diketahui. Nah, pertama itu untuk membuat perencanaan, menentukan target, pasar, bahkan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksud agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Ketiga itu ada pengawasan produksi. Hal ini yang mencakup penting di dalam manajemen suatu produksi, yaitu suatu pengawasan. Tanpa suatu pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan dengan sesuai rencana. Bahkan dengan tujuan ini, pengawasan ini adalah proses produksi berjalan dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi, waktu, hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi produksi keuangan. Berikut beberapa di antaranya. Pertama itu ada sumber daya alam. Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam dapat mempengaruhi produksi, misalnya kekurangan bahan mentah dan dapat membatasi produksi. Sedangkan sumber daya yang melimpah dapat meningkatkan produksi. Sumber daya manusia itu merupakan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman pekerjaan juga dapat mempengaruhi produksi. Tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan tenaga kerja yang kurang terlatih itu dapat atau tidak termotivasi dapat menurunkan produktivitas. Selanjutnya ada modal. Jumlah dan ketersediaan modal juga dapat mempengaruhi produksi. Kekurangan modal dapat membatasi produksi, sedangkan akses terhadap modal dapat meningkatkan suatu produksi. Nah, selanjutnya ada skala usaha. Besar kecilnya skala usaha juga dapat mempengaruhi produksi. Bisnis yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan skala ekonomi, sehingga dapat meningkatkan usaha. Usia usaha itu juga dapat mempengaruhi produksi. Bisnis yang lebih tua mungkin memiliki lebih banyak pengalaman, bahkan proses yang mapan, sehingga dapat meningkatkan produksi. Namun jelas, bisnis baru mungkin lebih inovatif dan mudah beradaptasi, sehingga juga dapat meningkatkan suatu produksi. Selanjutnya ada proses perencanaan dalam manajemen produksi. Perencanaan menentukan tujuan produksi, merencanakan alokasi sumber daya keuangan, dan mengembangkan rencana produksi. Pengorganisasian mengalokasikan sumber daya keuangan, menetapkan struktur produksi, dan mengordinasikan tugas pengendalian, memonitor operasi produksi, mengevaluasi hasil, bahkan mengambil tindakan korektif, dan jika diperlukan pengarahan motivasi dan membimbing tim produksi, serta mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan. Selanjutnya ada pengendalian manajemen produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan sebuah proses perencanaan serta pengendalian alur bahan datang atau pergi dari sistem produksi atau operasi untuk memenuhi kebutuhan dari pasar atau konsumen dengan kualitas yang tepat. Waktu pengiriman tepat serta ongkos produksi rendah. Persediaan merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan perusahaan dalam pelaksanaan proses produksi. Menurut definisi di atas, pekerjaan yang terdapat dalam PPC secara gratis besar dapat dibagi menjadi 2 hal yang terkait, perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menentukan suatu arah operasi awal yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya ada contoh dari manajemen produksi. Pertama itu ada proses penambangan batubara dan timah. Manajemen produksi dalam industri penambangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses penambangan batubara bahkan timah dengan efisien dan efektif. Mereka mengelola penjadwalan operasi penambangan, alokasi alat berat dan
tenaga kerja, pengawasan keselamatan, serta pengendalian kualitas dari bahan mentah yang ditambang. Kedua itu ada proses produksi pada perusahaan furnitur dan tas dalam industri perusahaan furnitur dan tas. Manajemen produksi bertugas mengelola seluruh proses produksi. Mereka merencanakan dan mengatur jadwal produksi, mengkoordinasikan pemesanan bahan baku, mengawasi proses pembuatan produk, serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, bahkan yang diinginkan oleh konsumen mereka. Oke, sekian penjelasan materi dari saya, bahkan pembahasan materi dari saya tentang manajemen produksi. Apabila ada pengucapan kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.